Sekretariat BUMN melaporkan Ketua BPKP kepada Kejaksaan Agung terkait adanya indikasi potensi kerugian negara sebesar 300 miliar dan kerugian nasabah yaitu pegawai BUMN yang telah bekerja bertahun-tahun. Permasalahan terkait industri dana pensiun disebabkan karena beberapa faktor antara lain kelalaian pendiri, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tata kelola investasi yang tidak berjalan optimal, sampai tunggakan pembayaran iuran akibat tidak lancarnya pembayaran oleh pemberi kerja. Temuan ini mengindikasikan adanya penipuan pada transaksi investasi yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan pensiun BUMN. Yang pertama, fluktuasi pasar keuangan, yaitu kinerja investasi dana pensiun sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan. Naik turunnya pasar dapat menyebabkan nilai dana pensiun ikut naik atau turun. Yang kedua, imbas hasil investasi yang rendah, yaitu imbal hasil di dana pensiun BUMN rendah dan di bawah rata-rata pasar, yaitu 6%. Hal ini disebabkan oleh investasi yang tidak tepat. Yang ketiga, investasi berisiko tinggi, yaitu penetapan tingkat bunga aktuaria yang tinggi memaksa dana pensiun mencari investasi dengan imbal hasil yang setara, yang seringkali berisiko tinggi dan indikasi penipuan dalam investasi, di mana banyak transaksi investasi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, bahkan beberapa menyebabkan kerugian dana pensiun. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi makro, yaitu tingkat suku bunga yang berlaku dan proyeksi makro yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan investasi yang dikelola. Ini merupakan tantangan tersendiri karena ekonomi makro bisa berubah-ubah. Sebagai langkah konkret mengatasi permasalahan dana pensiun di BUMN, OJK telah membentuk satuan kerja khusus untuk mengawasi dan menyehatkan dana pensiun. Langkah pengawasan yang dilakukan antara lain meminta pemberi kerja menyampaikan rencana perbaikan, pendanaan, dan rencana pelunasan utang iuran. Diversifikasi adalah kunci utama dalam mengurangi risiko investasi. Dana pensiun BUMN sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu jenis aset, melainkan harus memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan berbagai instrumen investasi seperti saham. Investasi di pasar saham dapat memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi meskipun juga disertai dengan risiko yang lebih besar. Obligasi, investasi obligasi memberikan pendapatan yang stabil dan lebih aman dibandingkan saham. Reksadana sebagai alternatif untuk diversifikasi risiko tanpa harus memilih saham atau obligasi secara langsung. Real estate, investasi properti atau sektor real estate bisa memberikan pendapatan pasif dan potensi apresiasi nilai. Instrumen pasar uang, untuk menjaga likuiditas dana pensiun, instrumen pasar uang seperti deposito dan surat berharga jangka pendek atau juga perlu dipertimbangkan. Dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan pensiunan, memberikan penjelasan yang jelas kepada pensiunan mengenai kondisi dana pensiun dan potensi dampak ekonomi terhadap manfaat yang diterima. Rencana konsolidasi pengelolaan dana pensiun BUMN tidak menggunakan IFG atau holding BUMN, sektor keuangan non-bank. Sebaiknya Kementerian BUMN menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagai induk dana pensiun BUMN. Hal ini sejalan dengan aturan pemerintah yang mengharuskan semua perusahaan mendaftarkan seluruh pegawai sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.